Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Guru Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Sri Saraswati dari SD Negeri Gunung Mujil, Korwil Camdidi Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Di sini kita nanti dapat memahami empati dan perkembangannya, kemudian memahami manfaat dan pembelajaran, bagaimana mengasah empati dan bagaimana menerapkannya di ruang kelas. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Di sini empati terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah empati global. Ini terjadi pada umur 0 sampai 1 tahun, prosesnya secara alamiah. Yang kedua adalah empati egosentris, atau anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah empati kognitif, terjadi pada usia 6 sampai 10 tahun. Anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang susah. Keempat adalah empati abstrak. Ini terjadi pada usia 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui. Empati terdiri dari faktor kognitif dan afektif. Faktor kognitif adalah pemahaman tentang nuansa emosi. Mereka itu tahu apa itu marah, sedih, dan bahagia. Kemudian faktor kognitif harus dipahami dahulu sebelum seseorang dapat berempati. Sedangkan yang kedua adalah faktor afektif, di mana saat seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Manfaat empati dalam pembelajaran: yang pertama, dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, termasuk siswa. Yang kedua, bisa menerima orang lain dengan apa adanya atau menyadari kalau ada perbedaan. Yang ketiga, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Yang keempat, bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap sesuai. Jika tidak ada empati dalam pembelajaran, yang akan terjadi adalah hubungan interaksi pendidik dan peserta didik kurang baik. Kemudian proses pembelajaran tidak berjalan efektif. Guru hanya fokus mengejar target pembelajaran, sehingga memancing peserta didik untuk enggan bertanya. Bagaimana mengasah empati? Mengasah empati melalui kontak mata, kemudian respon yang sesuai. Ketiga, menghindari gangguan. Keempat, mengajukan pertanyaan. Yang berikutnya adalah parafrase. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan dan transisi peran. Apa sih yang dimaksud dengan kontak mata? Ketika mendengarkan orang yang berbicara, upayakan untuk menatap wajahnya, menatap matanya. Kemudian respon yang sesuai. Di sini ekspresi atau bahasa tubuh sesuai isi pembicaraan. Dalam tanda kutip, tidak berlebihan. Berikutnya, menghindari gangguan. Di sini menghindari distraksi. Menghindari tempat yang bising, menghindari gangguan handphone yang bolak-balik berdering. Kemudian mengajukan pertanyaan. Jika ada informasi yang kurang jelas, langsung tanyakan. Jika ada bagian-bagian yang kurang jelas, tanyakan kembali. Kemudian parafrase. Dimaksudkan di sini adalah mengulangi pernyataan lawan bicara atau mengkonfirmasi pemahaman kita. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Diartikan biasakan menunggu lawan bicara selesai berpendapat sebelum menanggapi. Kemudian yang terakhir adalah transisi peran. Yang dimaksudkan adalah menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau di situasi lawan bicara. Nah, dalam prakteknya, dalam lembar aksi 1, bagaimana mengasah empati dengan cara mendengar dengan aktif.
Yang pertama emosi diri sendiri, langkah yang kedua emosi orang lain, dan langkah ketiga adalah diskusi atau observasi. Di sini kita mengasah bagaimana mengkondisikan emosi pada diri sendiri, kemudian emosi pada orang lain, kemudian kita mengobservasinya. Pada lembar aksi 1 ini sangat membantu kita mengasah empati kita. Kemudian resep praktik dalam mengasah empati yang pertama adalah melatih nuansa emosi, kemudian melatih mendengarkan aktif. Dan di sini posisi guru sebaiknya pelajari gestur mendengar aktif, memberikan respon, reaksi, tetapi tidak berlebihan. Kemudian partner diskusi yang suportif. Kita belajar dengan partner atau teman atau murid atau peserta didik itu berdiskusi secara suportif. Kemudian pilih lokasi yang minim gangguan. Ini adalah pembelajaran yang kita dapatkan dari materi keempat, dan ini materi yang kita dapatkan adalah empati dan perencanaan materi pembelajaran. Demikianlah Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia yang dapat kita peroleh. Tipsnya adalah kita selalu belajar, mengasah diri, berlatih terus-menerus sehingga kita dapat mengasah empati dan perencanaan materi pembelajaran ke depannya. Selamat pagi, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.